Nah, rupanya ketahuan belangnya bahwa Anies Baswedan hanya mencari atau mengambil data dari media online. Karena terlalu menggebu-gebu ingin menjatuhkan kredibilitas seorang Presiden Jokowi, makanya dia asal comot dari media online, kemudian dipaparkan di publik. Ternyata datanya palsu. Ini sudah masuk kategori hoax, kategori penyebaran informasi bohong. Seharusnya kalau seorang Anies Baswedan mempunyai rasa malu, mempunyai harga diri, dia harusnya legowo untuk minta maaf kepada rakyat, kepada orang-orang atau kader-kader yang hadir pada saat milad PKS, karena sudah terlanjur diberikan informasi palsu tentang pembangunan jalan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Minggu. Sahabat Indonesia, jujur saya sebetulnya enggan kembali mengomentari terkait polemik yang diciptakan oleh narasi Anies Baswedan. Ini terkait dengan pidato provokatif Anies Baswedan pada saat milad PKS. Waktu itu dia menggebu-gebu membacakan data bahwa pembangunan nasional yang tidak berbayar di era SBY jauh lebih tinggi dibandingkan era Pak Jokowi. Di akhir pidatonya dia mengatakan karena dianggap Pak SBY mempunyai jejak pembangunan yang lebih tinggi, khususnya pada pembangunan jalan yang tidak berbayar, dia mengatakan ini menunjukkan jelas indikasi keberpihakan pemerintah kemana, katanya begitu. Ini kurang lebih dia menyindir Presiden Jokowi bahwa seolah-olah Presiden Jokowi hanya membangun jalan berbayar atau tol, tapi kurang membangun jalan nasional yang tidak berbayar. Tidak lama kemudian narasi menyesatkan dari Anies Baswedan ini diluruskan oleh Tuan Guru Bajang, Ketua Harian Partai Perindo. Jujur, waktu itu dengan gaya santunnya TGB meluruskan data-data dari Anies, dan ada indikasi Anies menyembunyikan tentang pembangunan jalan desa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, jumlahnya atau panjangnya sekitar 300.000 lebih di seluruh Indonesia. Ini sama sekali tidak disinggung Anies bahwa inilah hasil karya Pak Jokowi. Menurut TGB justru pembangunan di desa ini adalah keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil supaya akses menuju desa, akses ekonomi dari bahan-bahan pangan dan sebagainya itu lancar sampai ke pedesaan atau dari ke pedesaan menuju pasar. Ini sudah diluruskan oleh TGB, dan menurut saya kalau orang waras pasti malu dengan pernyataan halus dari seorang TGB ini. Tapi ternyata masih ada orang atau pejabat pemerintah yang kembali meluruskan pikiran sesat dari Anies Baswedan terkait pembacaan data. Dari Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan dengan jelas bahwa Anies terindikasi salah membaca data. Karena menurut Pak Dirjen bahwa di era SBY lebih banyak adalah pengalihan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Jadi bukan pembangunan jalan baru. Kalau dihitung pembangunan jalan baru jauh lebih tinggi di era Pak Jokowi. Nah, Pak Dirjen dengan gaya halusnya mengatakan bahwa seharusnya Anies Baswedan lebih cerdas untuk membaca data atau mencari informasi akurat dari BPS langsung atau Bappenas. Ini jujur sangat mempermalukan Anies Baswedan. Yang membuat saya heran ini, tim ses Anies Baswedan bukannya malu
mengakui bahwa mereka salah data, tapi justru mempersalahkan pemerintah. Bahwa seolah-olah pemerintah tidak meluruskan data-data yang ada di media online. Nah, rupanya ketahuan belangnya bahwa Anies Baswedan hanya mencari atau mengambil data dari media online. Karena terlalu menggebu-gebu ingin menjatuhkan kredibilitas seorang Presiden Jokowi, makanya dia asal comot dari media online, kemudian dipaparkan di publik. Ternyata datanya palsu. Ini sudah masuk kategori hoax, kategori penyebaran informasi bohong. Seharusnya kalau seorang Anies Baswedan mempunyai rasa malu, mempunyai harga diri, dia harusnya legowo untuk minta maaf kepada rakyat, kepada orang-orang atau kader-kader yang hadir pada saat milad PKS, karena sudah terlanjur diberikan informasi palsu tentang pembangunan jalan. Tapi sampai detik ini tidak dilakukan. Itulah karakter seorang Anies Baswedan. Jadi saya yang ingin mengerem untuk tidak mengomentari, terpaksa harus muncul lagi untuk mengomentari perilaku dari Anies Baswedan. Karena menurut saya ini bukan pemimpin seperti ini. Jadi wajar saja kalau hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting bahwa Anies dianggap calon presiden yang paling tidak jujur dari ketiga calon presiden yang ada. Ganjar Pranowo tertinggi, kemudian Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dan Anies mendapatkan ranking terbawah alias buncit, dianggap calon presiden yang tidak jujur. Sebetulnya alam semesta, termasuk Tuhan, itu mempunyai cara yang indah, cara tersendiri untuk mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai niat baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena niat awalnya sudah tidak bagus. Niat awalnya hanya ingin memojokkan Presiden Jokowi, seolah-olah hanya sibuk membangun jalan tol, jalan berbayar, tapi lupa membangun jalan nasional yang tidak berbayar. Seolah-olah keberpihakan Presiden Jokowi kepada rakyat kurang. Ternyata data yang disampaikan palsu dan menyesatkan. Nah, saya hanya menghimbau kepada para pendukung Anies Baswedan atau orang-orang yang selama ini mengidolakan Anies Baswedan lah. Lihatlah Anies Baswedan. Dia menggunakan segala cara untuk menjatuhkan lawannya. Padahal lawannya bukan Pak Jokowi. Tapi dia mengakui bahwa dia adalah antitesisnya Pak Jokowi. Artinya dia ingin membumi hanguskan fondasi pembangunan ekonomi yang sudah diletakkan oleh Presiden Jokowi. Itu terang benderang. Untuk itu, karena niatnya tidak baik, akhirnya Tuhan memberikan cara yang sangat-sangat elegan untuk mempermalukan Anies Baswedan. Bukan oleh Pak Jokowi, tapi oleh Tuan Guru Bajang, oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, dan oleh kita semuanya. Anies seolah-olah ditelanjangi. Inilah sosok pemimpin yang diidolakan oleh sebagian orang, ternyata memberikan informasi palsu atau menyebarkan fitnah dan tidak mau legowo untuk minta maaf kepada rakyat, mengakui kesalahannya. Sampai sekarang tidak terdengar itu. Yang terjadi justru tim sesnya mempersalahkan pemerintah karena tidak mengklarifikasi atau mengkoreksi data dari media online. Memang pemerintah kurang kerjaan apa ya? Harusnya selevel calon presiden, bakal calon presiden, itu mengambil resources data dari sumber-sumber yang kredibel, terpercaya, seperti BPS atau Bappenas, bukan comot-comot di media online. Kalaupun comot-comot dari media online, konfirmasilah, klarifikasilah, mencari referensi yang lain lah. Ini tidak dilakukan, tidak mau mawas diri, tidak mau introspeksi diri, justru tetap ngotot mempersalahkan pemerintah. Nah, niat yang baik dipermalukan, dipersalahkan, diluruskan, tetap tidak mau mengakui kesalahannya.
malah justru tetap ngotot mempersalahkan pemerintah. Karena niatnya memang ujungnya satu, menyerang kredibilitas Presiden Jokowi. Dan ternyata justru kredibilitas seorang Anies Baswedan yang anjlok terpuruk karena ulahnya dia sendiri. Baik sahabat Indonesia, ini terakhir buat saya, ini hanya semacam panduan dan arah. Dan ini tanda dari Tuhan, dari alam semesta, siapa yang patut dan pantas kita pilih jadi pemimpin nasional. Pemimpin nasional itu harus jujur, harus mempunyai kepedulian terhadap rakyat, dan harus mempunyai itikat baik, tidak asal serang sana serang sini. Adu gagasan yang mencerdaskan bangsa, bukan sekedar menyerang data, apalagi menggunakan data yang salah. Ini benar-benar luar biasa. Kalau saya atau siapapun orang waras pasti malu dengan kejadian ini. Tapi saya tidak tahu apakah Anies Baswedan mempunyai rasa malu itu. Baik sahabat Indonesia, ini hanya sekedar pelurusan lagi atau expose pelurusan dari berita atau narasi yang dibangun oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian PUPR terkait dengan narasi yang menyesatkan dari Anies Baswedan dan sudah terbukti terang benderang datanya salah, dicari, diambil dari sumber yang sangat tidak kredibel. Rakyat Indonesia bisa melihat siapa sebetulnya Anies Baswedan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Sekali lagi saya ucapkan selamat berhari Minggu. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Semoga Anda sekeluarga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat, dan kita bersama-sama menjaga Indonesia, Indonesia yang damai, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang bebas dari fitnah, hoax, dan ujaran-ujaran kebencian. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudy SK.